Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, saudara, di kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan bersama, ya, bagaimana sebuah alasan, ya kan, atau pemaparan yang disampaikan oleh Ketua RT, ya, yang dimana kita tentunya sudah melihat bersama atau mendengarkan bersama adanya ya pelarangan ibadah yang dialami oleh saudara kita jemaat Tuhan yang ada di GPDI ya di Cibinong Bogor ya, dan ini jelas kita mengetahui bahwa pelakunya adalah warga setempat ya, kebanyakan mereka menggunakan kerudung dan juga peci ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita akan coba melihat saja dan saya akan tampilkan kepada kita di sini seperti sebuah berita yang saya lansir dari situs nomor 1 Kaltim ya. Oke, saya bacakan. Ini dia judulnya. Viral warga larang ibadah Natal, Ketua RT ungkap masalah yang sebenarnya ya. Jadi jelas saja bahwa memang terjadi pelarangan ibadah Natal, dan di sini kita akan melihat apa sih ya kan yang diungkapkan atau yang disampaikan oleh Ketua RT di sini ya. Saya bacakan nih. Ramai di media sosial kabar pelarangan ibadah Natal di salah satu perumahan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, jelasnya terjadi ya pelarangan ibadah Natal. Dikatakan di akun media sosial X dengan nama @johnsitorus_18 yang membagikan potongan video singkat soal pelarangan beribadah umat Kristiani tersebut. Ya. Dalam caption video tersebut, John menyebut minimnya toleransi umat beragama di Indonesia. Ya. Ini dia penyampaiannya. Gini amat kehidupan beragama di Indonesia, merayakan Natal pun dilarang oleh gerombolan manusia yang merasa paling suci. Ya, GPDI Tegar Beriman dilarang melaksanakan ibadah perayaan Natal pada hari Minggu sore 8 Desember 2024. Ini disampaikan oleh John yang dimana dikutip pada hari Rabu 12 Desember 2024 ya. Ya, jelas saja teman-temannya bahwa kita melihat di sini kalau jemaat Tuhan yang ada di GPDI Tegar Beriman Cibinong Bogor memang dilarang ya untuk mengadakan Natal pada hari Minggu yang sudah lewat ya. Dikatakan bahwa dalam video tersebut berisi seorang pendeta Niki Jefta Wakari yang menyampaikan kekecewaannya karena ketika akan mengadakan ibadah Natal, jalan menuju akses tersebut ditutup ya. Nah, ini dia pemaparannya ya, pemaparannya. Apa jadinya saudara sampai saat ini kami atau jemaat yang ada tidak diberikan jalan atau tidak diberikan akses ya, ujar pendeta Niki Wakari dalam video tersebut ya. Dikatakan pria berjas abu-abu tersebut mengklaim sudah memberikan pemberitahuan kepada RT dan juga kepolisian setempat sebelum melangsungkan kegiatan tersebut. Ya, kita akan coba lihat saja. Ini dia pernyataannya. Sebagai warga negara yang baik, saya sudah menyampaikan pemberitahuan kepada RT setempat, kepada kepolisian, kepada Koramil, bahwa hari ini jam 15 kami akan mengadakan ibadah Natal dengan jemaat sendiri dan undangan termasuk juga saudara-saudara yang ada. Tetapi apa jadinya saudara? Jelas dia ya. Oke, nah kalau kita melihat dari apa yang disampaikan di awal ini teman-teman ya, jelas saja bahwa memang pendeta Niki Jefta Wakari sebagai gembala sidang di GPDI Tegar Beriman ya, dikatakan bahwa sebelum mereka mau melaksanakan Natal pada hari Minggu 8 Desember 2024 tersebut, beliau, hamba Tuhan ini, pendeta ini, sudah menyampaikan atau sudah ya menginformasikan atau memberikan pemberitahuan kepada RT setempat, juga kepada pihak kepolisian, bahkan Koramil, terkait ibadah Natal yang akan mereka lakukan atau mereka laksanakan pada Minggu sore pukul 15 ya, atau jam 3 sore. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari, di saat mereka hendak merayakan Natal atau mau melaksanakan Natal, dikatakan dengan jelas bahwa jalan untuk menuju akses lokasi mereka mengadakan Natal itu sudah ditutup oleh
warga ya. Nah, itu yang kita lihat dari sini teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba lihat apa alasan ya atau pemaparan dari seorang ketua RT. Ini dia tanggapan ketua RT. Ketua RT 05 di Perumahan Cipta Graha Permai di Cibinong, Kabupaten Bogor, Idmon Teski buka suara soal video viral yang melibatkan warga di lingkungannya. Oke, kita akan coba lihat saja nih ya. Idmon mengungkapkan warga sekitar tidak mempermasalahkan apabila umat Kristen beribadah di lingkungannya. Ingat, dia mengatakan bahwa warga yang ada di sekitar tersebut tidak mempermasalahkan jikalau ada umat Kristen yang beribadah di lingkungannya, tidak mempermasalahkan. Oke, lanjut. Nah, ini dia, kita permasalahan status rumah ibadah itu karena itu izin mendirikan bangunan milik perumahan, dalam artian IMB-nya itu izin mendirikan bangunan untuk tempat tinggal, ujar Idmon kepada diswai.id pada hari Rabu 11 Desember 2024. Ya, lanjut kita akan bacakan dulu. Ya, lebih lanjut disampaikan oleh Idmon bahwa ia tidak melarang untuk warganya yang beragama lain beribadah, tetapi perlu dicermati aturan-aturan yang ada. Oke, ya, tidak dilarang tetapi harus mencermati aturan-aturan yang ada. Kita akan lihat saja apa sih aturan yang dimaksud oleh ketua RT. Orang beribadah juga ada aturannya untuk mengenai hak asasi. Kita sudah istilahnya nggak akan melarang orang melakukan ibadah. Hanya ini posisi aturan yang kita cermati begitu jelasnya. Oke ya. Intinya tidak melarang orang melakukan ibadah tetapi sesuai dengan aturan ya. Mungkin dia melakukan ibadah dalam arti lingkup keluarga mereka sendiri ya, atau berapa orang dalam lingkup kompleks, silakan monggo katanya ya. Itu hak yang benar-benar kita jaga gitu ya. Jadi dia menyampaikan bahwa memang dia tidak melarang, bahkan warga juga tidak melarang kalau umat Kristen yang ada di sekitar lingkungan itu juga mengadakan ibadahnya. Hanya saja yang dipermasalahkan di sini adalah karena menurut dia bahwa IMB daripada tempat mereka beribadah itu bukan IMB gereja ya, tapi memang untuk tempat tinggal. Jadi beliau mengatakan kenapa gitu ya, kenapa harus beribadahnya itu di rumah, kenapa enggak di gereja saja, maksudnya ya di rumah ibadah ya. Karena menurut dia bahwa kalau misalnya ibadah keluarga itu atau mungkin beberapa orang saja ya bagi dia silakan, tetapi kalau sampai banyak gitu ya itu yang dipermasalahkan ya. Oke, kita lihat saja. Adapun hal yang menjadi keresahan warga, kata Idmon, adalah saat beribadah tersebut sudah melibatkan jemaah dari luar yang jumlahnya cukup banyak ya. Oke, ini masalahnya melibatkan jemaat dari luar, bahkan kejadian kemarin ini termasuk sudah over jemaatnya hampir 90 warga jelasnya. Oke teman-temannya, jadi kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh ketua RT ini, sebenarnya dia ini bukannya memberikan sebuah solusi kepada jemaat GPDI Tegar Beriman, ya kan? Ya memang kalau IMB daripada tempat di mana mereka beribadah itu bukanlah IMB untuk membangun gereja atau rumah ibadah, bukan berarti ya mereka tidak boleh beribadah ya, atau di tempat itu nggak boleh beribadah. Dan dia juga mengatakan bahwa mereka tidak melarang akan hal itu, tetapi karena ada orang-orang yang dari luar ya yang mau ya beribadah Natal di saat hari Minggu tersebut. Nah, ini perlu saya sampaikan ya Pak Ketua RT ya. Yang pertama dulu, bahwa orang mau beribadah di mana saja itu diperbolehkan. Mau di rumah, mau di gedung manapun diperbolehkan. Apalagi yang kemarin itu ya, gembalanya sudah menyampaikan pemberitahuan kepada Bapak. Harusnya kalau misalnya Bapak tidak mengizinkan, ya harusnya langsung bilang aja, kalau boleh jangan dulu deh Pak Niki, jangan dulu deh Pak Pendeta, ya ini Natal diadakan di sini karena saya mungkin dengar isu ada warga yang tidak senang akan hal itu. Nah akhirnya ya dengan menyampaikan hal yang
demikian, ya mungkin saja Pak Gembalanya akan mengganti atau mengubah tempat untuk mereka mengadakan Natal. Tapi ya Pak RT juga tidak memberikan sebuah solusi kan seperti begitu. Ya, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua Pak ya, yang namanya Natal itu bukan hanya satu dua orang yang datang, dan pastinya juga bukan hanya jemaat lokal yang akan datang, ya kan? Pasti ada undangan-undangan mereka ya. Apalagi pengkhotbahnya bisa saja mungkin dari luar ya, lalu bisa saja juga pengkhotbahnya itu ya membawa rombongannya atau rekan-rekannya untuk beribadah di gereja tersebut. Dan pastinya ada rekan-rekan mereka yang lain, kenalan-kenalan mereka, kerabat-kerabat mereka pasti juga akan ikut ya beribadah Natal di situ. Nah, seharusnya Bapak di sini harus bisa membedakan ya mana yang ibadah biasa dilakukan setiap minggu dan mana ibadah yang memang itu sakral dan hanya dilakukan ya bisa saja dalam setahun hanya sekali gitu loh. Jadi memang ada undangan-undangan yang akan datang gitu. Nah, bagi saya bahwa apapun yang Bapak sampaikan, seharusnya Bapak sebagai pemerintah setempat, ya sebagai ketua RT, bukannya mendukung apa yang dilakukan oleh warga ketika mereka menolak atau melarang ibadah Natal. Seharusnya Anda sebagai ketua RT memberikan solusi gitu loh. Bagaimana ya agar ibadah tersebut bolehlah terlaksana dengan baik ya. Orang mau datang dari manapun untuk beribadah ya silakan aja seharusnya Pak Pendeta Pak RT, karena yang namanya juga ibadah itu bukan buat rusuh gitu loh. Ngapain sih ada warga yang harus resah kalau misalnya ada orang luar datang beribadah, kecuali kalau misalnya mungkin ada orang luar yang datang dari luar lingkungan kita dan datang di sebuah tempat yang dimana tempat itu adalah sebuah tempat hiburan. Di situ juga mereka mau berbuat yang tidak, seharusnya di situ Bapak bisa saja menjadi resah dan warganya juga ikut resah. Nah, ini acara kemarin di tanggal 8 Desember 2024 itu mereka bukan membuat onar, mereka malah ya mau memuji Tuhannya gitu loh, ya kan? Jadi saya pikir Bapak mesti tahu akan hal ini ya. Bapak jangan mendukung tindakan-tindakan intoleransi dong. Bapak harus bisa memberikan solusi dan jalan keluar. Kalau boleh secepatnya Pak ya, bantulah ya GPDI Tegar Beriman ini agar segera juga mendapatkan tempat mereka yang resmi untuk melaksanakan ibadah mereka setiap minggunya. Itu sih harapan kami ya. Semoga Tuhan Yesus memberkati Pak RT dan semua warga yang ada di perumahan Cipta Geraha itu ya. Itu aja dulu, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Pirianto Zamasi.